Ya, oke tadi kehabisan waktu 7 jam, sudah panggil lagi ya. Jadi lanjut lagi. Ya, tadi ini F X-nya min 12, FYY-nya 2X min 6, FXY-nya ini Fx diturunkan ke Y menjadi 2Y ya. Itu ya, betul ya. Ya, berarti kalau kita masukkan ke DXY ini, jadi min 12 dikalikan 2X min 6. Dikurangi Fxy tadi 2Y ya. 2Y kuadrat. Ya, dikurangi 2Y kuadrat ya. Ya, jadi menjadi min 24X min menjadi plus ya. 12 kali 6 itu berapa? 72 ya. Min 4 Y kuadrat. Jadi ini DXY-nya ini. Nah, tadi kan ada 3 titik kritis ya. Yang pertama ini pada titik ya 0,0. Jadi tadi kan titik kritis pertama kan 0,0 ya. Keduanya 36, ketiganya 3,6 ya. Nah, ini kita masuk aja di 0,0 sama dengan ini 0, jadi 72 ya. Jadi ini lebih dari 0 ya. Nah, kalau lebih dari 0 berarti dia akan memberikan maksimum atau minimum. Ya, jadi memberikan maksimum atau minimum ya. Jadi kita cek Fxx-nya 0,0. Jadi Fxx tadi rumusnya min 12 kan ya. Min 12 ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti kurang dari kesimpulannya apa? Di sini F 0,0 itu sama dengan kalau dilihat I-nya 0,0 berarti sama dengan 0 ya. Ini adalah apa? Kesimpulannya apa? Maksimum relatif ya, Pak? Ya, maksimum relatif. Relatif. Jadi maksimum relatif. Kemudian yang kedua, pada titik 3,6. Berarti D 3,6 sama dengan min 24 kali 3 ditambah 72 dikurang 4 kali 36. 72 tambah 72 ya. 0. Ini min 4 kali 36. Jadi ini kurang dari 0 ya. Di sini 3,6, F 3,6 ini adalah saddle point ya. Saddle point.
atau titik pelana. Satu lagi yang nomor 3 ya. Jadi pada titik 3,6 ya. Jadi D 3,6 min 24 kali 3 plus 72 min 4 kali sama ya. Kurang dari 0 juga ya. Maka di sini 3,6, F 3,6 ini adalah titik atas saddle point ya. Titik pelana atau saddle point ya. Jadi sama ya, yang dua itu. Jadi hanya ada satu nilai ekstrim ya. Jadi satu nilai ekstrim yaitu nilai maksimum relatif. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. 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 Oh. Iya. Nanti tak telepon aja coba nanti. Saya telepon. Iya. Nah, ditelepon belum? Tapi nggak dibalas. Oh. Ya, nanti saya WA aja kalau memang dia udah respon balas kan artinya ya mungkin sedang mengerjakan tugas. Oh, ya. Iya. Ya nanti saya tanyakan. Iya Pak ya. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ada pertanyaan mungkin di sini? Jadi ini contoh nomor 1 ya. Kalau yang nomor 2 ini ada per X per Y. Jadi nanti kalau ada misalnya ketemu nilai X-nya itu 0, kemudian di Y-nya itu ada per ya, ada per X-nya nanti jadi per 0 berarti tidak terdefinisi ya. Jadi tidak bisa dianggap sebagai titik kritis ya. Nah, kemudian kalau yang nomor 3 ini kan pangkat ya. Jadi nanti kalau kita ini fx-nya kan menjadi apa? Min 2x pangkat min kuadrat min 4y. Ya, kalau ini fx sama dengan 0, nah bagaimana kita memperoleh x-nya dari situ? Jadi yang fy-nya juga ya. Fy-nya berarti 2y min 4. Min ya, berarti ini min 2, kan di depan ada min. Jadi ada min 2y menjadi plus 4 ya. Pangkat min ini pangkatnya kuadrat plus ya, plus y kuadrat ya. Kuadrat plus y kuadrat min 4y. Oke, berarti kalau ini sama dengan 0, bagaimana kita mencari X dan Y-nya? Ada yang tahu? Apakah bisa dicari X, Y-nya? Yang memenuhi fx sama dengan 0, fy sama dengan 0. Ada yang tahu? Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa? Dan ini perkalian ya. Jadi perkalian ini dikalikan ini. Perkalian 2 fungsi sama dengan 0. Kemudian ini ada pangkat min kuadrat plus y kuadrat min 4y. Ini apakah mungkin menjadi 0 nggak? Nggak mungkin 0 kan ya? Jadi berapapun x, y-nya nggak mungkin pangkat min ini menjadi 0 ya.
Sehingga yang harus 0 adalah min 2x. Ya, jadi dari sini min 2x sama dengan 0, berarti x-nya 0 ya. Yang bawah juga sama, min 2y plus 4 sama dengan 0, berarti x-nya, y-nya 2. Jadi 0,2 ini titik kritis ya. Jadi titik kritisnya hanya ada 1 ya, 0,2. Gimana? Apanya? Ya, nilai ekstrimnya ya kita selidiki ya dengan D. Ya tadi kan kalau ini tadi ini lebih dari sama dengan lebih dari 0 ya, pasti berarti ini harus sama dengan 0 ya. Jadi untuk keterangannya. Jadi ada satu D kritis ya. Kemudian dicari DXY. Nanti D 0,2 berapa ya? Kalau di 0,2-nya positif, berarti dia menjadi maksimum atau minimum. Cek lagi Fx-nya. Kalau Fx-nya positif, berarti minimum. Ya. Jadi yang ini baru menentukan titik kritisnya. Ya. Nah, kemudian diuji dengan uji yang tadi. Jadi harus dicari Fx, Fy, kemudian Fxy. Kemudian dimasukkan ke dalam DXY. Ya, oke. Jadi silahkan boleh dilanjut ya. Jadi nomor 3 itu silahkan dilanjut. Nomor 2, nomor 4 ya, dicoba ya. Jadi yang sudah lengkap ini tadi contohnya di nomor 1 ya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kalau sudah ketemu titis, kita tentukan DXY-nya. Kemudian kita uji satu persatu. Jadi apakah menjadi maksimum relatif, minimum relatif, atau mungkin titik pelan. Atau mungkin tidak ada kesimpulan kalau ketemu D-nya. Ya, silakan boleh dicoba dulu. Nanti kalau ada yang mau share, kalau yang online ya boleh share screen. Kalau yang offline ya silakan nanti maju ke depan. Ya silakan ya boleh dicoba ya dicoret-coret ya. Kalau matematik kan nggak bisa hanya membaca, hanya mendengarkan, dia harus coret-coret, harus mengerjakan. Ya. Maaf, Iya, boleh share screen nggak, Pak? iya silakan. Dibesarkan supaya kelihatan. Lagi mungkin, sedikit lagi. Ya, cukup. Ya, silakan boleh dijelaskan.
Jadi yang pertama kan kita harus nentuin titik kritisnya dulu ya, Pak. Nah, nentuin titik kritis itu turunan parsial pertama sama dengan 0. Maka ini turunan parsial pertama terhadap X negatif 3Y plus 3X kuadrat sama dengan 0. Lalu dieliminasi negatif 3-nya, jadinya ketemu persamaan Y sama dengan X kuadrat. Nah, sama juga sama turunan parsial pertama terhadap Y. Ketemunya itu persamaannya X sama dengan negatif Y kuadrat. Nah, lalu substitusi persamaan yang pertama ke persamaan yang kedua. Kan persamaan yang ini yang kedua ini ya sama dengan negatif Y kuadrat. Jadinya kan kalau yang pertama ini ya sama dengan X kuadrat. Jadi yang Y-nya ini diganti sama X kuadrat. Nah, X sama dengan negatif X kuadrat dikuadratin lagi sama dengan negatif X kuadrat pangkat 4. Negatif X pangkat 4. Jadinya dipindah ruas, jadi X plus X pangkat 4 sama dengan 0. Habis itu X-nya dikeluarin, jadi X sama dengan 0 sama X pangkat 3 sama dengan negatif 1. X-nya sama dengan negatif 1. Nah, untuk kan X-nya sama dengan 0, kita nyari nilai Y-nya kan. Kalau misalnya X sama dengan 0, habis itu dimasukin ke persamaan yang pertama, X persamaan yang pertama, jadi Y sama dengan 0 kuadrat, Y sama dengan 0. Jadi ketemu titik kritis yang pertama yaitu 0,0. Habis itu buat yang X-nya sama dengan negatif 1. Nilainya juga disubstitusiin ke persamaan yang pertama ini. Y sama dengan negatif 1 kuadrat, Y sama dengan 1. Jadi ketemu titik kritis yang kedua ini negatif 1,1. Aduh. Nah, habis itu baru kita uji diskriminan. Kita cari turunan parsial yang kedua terhadap turunan parsial yang kedua terhadap X, terhadap Y sama terhadap X sama Y. Kita kita coba di titiknya kan tadi titik kritisnya ketemu 0,0 ya. Nah, dimasukin ke persamaan parsial yang kedua semuanya ini. Nah, habis itu dicari D-nya kan. Nah, D-nya ini persamaan parsial X yang kedua dikali persamaan turunan parsial X yang kedua dikali turunan parsial yang kedua dikurang turunan parsial X Y kuadrat. Jadinya 0 dikali 0 dikurang 9 sama dengan negatif 9. Kan D-nya ketemu nih, D-nya itu kurang dari 0. Maka titik 0,0 ini adalah titik pelana atau saddle point. Jadinya Jadinya 0,0 ini bukan nilai ekstrim. Habis itu tadi kan ada titik kritis negatif 1,1 ya. Ini kita cari lagi. em, Kita masukin titiknya ini ke turunan parsial yang kedua. Habis itu dimasukin ke rumus mencari diskriminan. Jadinya negatif 6 dikali negatif 6 dikurang 9. Jadinya 36 dikurang 9 sama dengan 27. Kan D-nya ini lebih besar dari 0. Karena D-nya 5 besar dari 0, kita cari lagi nih kita lihat dulu nilai turunan parsial kedua terhadap X. Nah, karena negatif 6, kan negatif 6 ini lebih kecil dari 0. Karena diskriminannya lebih besar dari 0 dan turunan parsial kedua terhadap X ini lebih kecil dari 0, maka titik negatif 1,1 adalah maksimum lokal atau maksimum relatif. Terus kita cari lagi nilainya, jadinya dimasukin nilai titik negatif 1,1-nya ini ke persamaan, jadinya hasilnya negatif 7,8, Pak. Ya, jadi yang nilai nilai maksimumnya adalah min 7/8. Jadi min 1,1 itu titik kritis yang memberikan nilai negatif, gitu. Nilai minimum ya, maksimum ya, maksimum lokal, gitu, maksimum relatif ya. Jadi yang maksimum itu bukan ya.
Jadi kan kalau itu kan kesimpulannya titik min 1, adalah maksimum lokal. Nah, titik itu baru titik kritisnya. Tapi kalau nilai maksimum lokal fungsinya itu adalah min 7/8. Bisa dipahami ya? Jadi nilai Iya, Pak. maksimum nilai minimum itu adalah nilai fungsinya. Sedangkan titik itu sebagai titik kritis yang menjadi kandidat bisa memberikan nilai maksimum atau nilai minimum gitu ya. Ya, jadi supaya kata-katanya lebih tepat ya. Ya, oke, saya rasa sudah betul ya. Terima kasih, Pak. Ada yang mau share lagi nih tadi WA ngechat nomor 4, Nandita. Iya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya. Bisa dibesarkan sedikit, dijam sedikit. Izin menjelaskan ya, Pak. Jadi Ya, untuk bisa agak nomor 4 dibesarkan dikit itu biar ini. fx, y, x pangkat 3 min 3x plus 1/2 y kuadrat. Jadi pertama kita cari fx-nya 3x kuadrat min 3. Terus 3x kuadrat min 3-nya itu kita sama dengan 0. Kemudian ketemu x-nya itu plus minus 1. Kemudian fy itu kita turunkan dari persamaan fx, y itu didapatkan y. Kemudian y-nya kita sama dengan 0 dan didapat y-nya itu 0. Kemudian kita turunkan fx-nya menjadi turunan kedua menjadi 6x dan y-nya menjadi turunan kedua itu 1 dan fx-y-nya itu 0. Kemudian kita dapat d-nya itu fxx dikali fxy dikurang fxy kuadrat itu 6x dikali 1 dikurang 0 kuadrat sama dengan 6x. Kemudian kita analisis titik kritisnya. Jadi yang ini kan x-nya itu ada plus minus 1. Kita ambil yang satunya dulu. Jadi 1,0. Kemudian d-nya kita masukkan dari 6x. 6 dikali 1 sama dengan 6. 6 itu lebih dari 0. Kemudian untuk fx-nya, fxx itu 6x juga. Jadi kita masukkan x-nya 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, karena d-nya lebih dari 0 dan fxx-nya lebih dari 0, maka itu menjadi minimum relatif. Kemudian yang kedua itu min 1,0. Nah, D-nya kita masukkan 6 dikali min 1 sama dengan min 6 kurang dari 0. Maka min 1,0, F min 1,0 adalah saddle point. Terima kasih, Pak. Apakah Baik. benar, Pak? Jadi nilai minimumnya ya dihitung ya. Jadi F1,0 itu nilainya berapa, itu adalah nilai minimum relatif. Kemudian untuk titik saddle-nya juga, kan di situ ada tulisan F-10, itu juga dihitung. Jadi nanti koordinatnya kan min 1,0, hasil itu perhitungannya. Oke, siap, Pak. Berarti F 1,0-nya dihitung, F min 1,0-nya juga dihitung ya, Pak? Ya, Oke, siap, Pak. ya, jadi yang disebut sebagai nilai minimum relatif adalah nilai fungsi pada titik 1,0 tadi. Jadi F1,0 hasilnya berarti berapa? 1 min 3, jadi min 2 ya. Jadi min 2 adalah nilai minimum relatif. Kemudian kalau F min 1, 0, berarti min 1 plus 3 jadi 2 ya. Iya, Pak. Jadi min 1, 0, 2 itu adalah saddle point.
Ya, siap. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, mau maju silahkan. Maaf Bapak, saya boleh coba kerjakan nomor 5 tidak? Iya, sebentar. Ini yang di offline ada yang mengerjakan dulu sebentar. Baik Saya Bapak. Jadi di apa namanya kamera saya kan kelihatan ya. Kalau itu bisa mungkin bisa dibesarkan kalau mau lihat itu ya di pin sendiri ya. Iya kan? Sorry, ayahani, wekina nakawa, garuku hayaku, waraiko ewa, yukini makeba, yukari no hana ni naru yo, jingle bell, jingle. Balik ke saya.
Yang bawah. Nomor 2 ya, jadi nomor 2. Udah gitu juga cukup. Paling juga jauh sih. Jadi ada ketemu titik kritisnya 2/3, 2/3. Jadi kan tadi ada sama dengan 0, tapi kan ada 1/0 tidak terdefinisi, jadi tidak dipakai. Kemudian diuji untuk 2,3, 2,3, 2/3, masukkan ke D positif ya. Kemudian Fx-nya positif juga, jadi menjadi relatif minimum. Jadi nilai relatif minimumnya kalau dimasukkan menjadi 6/2/3. Itu adalah nilai relatif minimum. Ya, jadi yang nomor 2 itu hanya ada satu titik kritis menjadi relatif minimum ya. Kelihatan ya? Ya. Ya, oke ya. Lanjut, tadi ada yang mau share? Iya Bapak, izin share ya Pak. Ya, silakan. Jadi di sini saya coba mengerjakan nomor 5. Nomor 5 itu dengan fungsi fx, y sama dengan sin x plus sin y. Pertama-tama kita cari dulu fx itu berapa. Di sini hasilnya fx-nya adalah cos x. Lalu fy-nya adalah cos y. Lalu kita cari nilai dari fx dan fy sama dengan 0. Setelah dicari di sini cos x sama dengan 0, nilai yang memenuhi itu adalah cos 90 derajat, lalu cos 20 derajat. Dikarenakan di soal tidak diberitahukan nilai XY-nya batasnya berapa, di sini saya anggap batasnya 0 hingga 360 derajat. Untuk nilai X sama Y-nya sama 90 dan 270 derajat, sehingga diperoleh titik kritisnya yaitu 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 270 derajat,
270,90, dan yang terakhir 270,270. Lalu kita cari turunan fxx di sini yaitu min sin x. Lalu fyy-nya adalah min sin y, dan turunan fxy-nya adalah 0. Dari hasil turunan sebelumnya kita masukkan ke nilai untuk mencari nilai diskriminannya, yaitu min sin x dikali min sin y dikurang 0 kuadrat. Hasilnya sin x dikali sin y. Lalu kita masukkan titik kritisnya ke dalam D. Ketika titiknya itu 90 derajat, 90 derajat, maka akan menghasilkan nilai 1, yaitu lebih besar dari 0. Maka akan ada kemungkinan dia akan terjadi local max atau local min. Maka kita harus mencari nilai dari fxx-nya. Ketika kita nilai titiknya itu 90,90, nilai fxx yaitu min sin x, maka x kita ganti 90 derajat, hasilnya min 1. Min 1 itu kurang dari 0, maka dapat disimpulkan titik ketika 90 derajat, 90 derajat adalah titik local max. Lalu ketika titiknya 90 derajat, 270 derajat, kita masukkan ke persamaan yang di sebelum kita dapat, akan menghasilkan min 1. Yang berarti, min 1. Min 1 itu kurang dari 0, yang berarti itu adalah titik saddle point. Begitu pula dengan ketika titiknya itu 270 derajat, 90 derajat. Juga hasilnya saddle point. Selanjutnya, ketika titiknya 270 derajat, 270 derajat. Ketika kita masukkan ke persamaannya, maka hasil D-nya adalah 1, yaitu lebih besar dari 0. Lalu kita cari juga hasil dari fxx-nya, yaitu hasilnya 1, lebih besar dari 0. Maka dapat disimpulkan ketika nilai x, y-nya yaitu 270 derajat, 270 derajat, itu adalah titik lokal min. Segitu saja Bapak untuk penjelasannya. Iya, dapat paket juga di luar. Iya, iya. Iya. Ya, masukkannya tapi kan panjang itu. Ditaruh di luar. Makan. Ya, sekarang makan di mana? Sekarang lagi di mana? Salah jauh. Atau makan sampai itu. Iya, iya. Ya udah boleh. Iya, halo, iya, iya, udah di, iya, 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 oke, udah tahu ya, ya makasih Mas, iya.
Ya, oke, yang ini tadi pakainya derajat ya. Jadi kalau bisa pakainya yang pi ya. Kalau 90 berarti pi per 2 gitu ya. Jadi titik kritisnya ada berapa? Tadi Ada X sama 4, dengan Bapak. X sama dengan 0. Ya, oke ya. Jadi dari titik kritis itu mungkin pakainya pakai yang pi ya, pakai pi. Jadi pakai radian ya, jangan pakai derajat ya. Jadi Baik, tadi Bapak. ada maksimumnya berapa maksimumnya? Oh iya, nilai maksimumnya yang di sini saya belum tulis, Bapak, tapi misal kita masukkan nilai ketika X sama Y-nya 90 itu nilai maksimumnya nanti 2. Yes. Ketika kalau minima itu 270 sama 270, kita masukkan ke fx, y-nya itu nanti hasilnya min 2. Iya. Iya, oke. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, masih ada lagi yang mau share? Iya, silakan. Iya. Ya, apa saja. Ternyata ada itunya yang TP-nya. Ini pakai ini. Tulisnya yang agak besar biar kelihatan yang di itu. Pasnya mungkin bisa dipin yang ini ya, kamera saya biar kelihatan.
Jadi kita pertemuannya kurang satu lagi ya. Pertemuan 15. Kalau yang ini sampai, kalau yang tadi jadi dari soal-soalnya yang belum terjawab nomor berapa ini? Jadi nanti yang lainnya di posting di itu ya, di forum ya. Yang sekarang tadi sudah mengerjakan juga silakan diposting di forum. Untuk memastikan kita ambil barang titik yang lain. Kemudian dimasukkan, kita benar ya, misalnya 10 ya, kemudian dari titik lain dimasukkan ternyata 4, berarti tadi menjadi maksimum. Jadi kalau titik kritis itu kan kalau dia nggak maksimum ya minimum saja 29. Kalau dibandingkan dengan titik lain ternyata titik lain itu lebih rendah berarti maksimum. Kalau titik lain itu lebih tinggi berarti ini minimum. Untuk UAS-nya jadwalnya sudah tahu belum? Sudah jadwal, teman sudah tahu sudah share ke Iya, udah hafal ya. Udah hafal. Udah mau balik lagi. Ini gue kirim ini. Kalau di kamu pasti juga.
Ini saja. Tulisnya aja. Iya, iya. Jadi ada 2 titik kritis, 0,0 dan 3,9. Ini kurang dari 0 ya. Jadi 0,0 titik pelananya itu ada di dimensi 3 ya. 0,0 kalau dimasukkan karena kan nggak ada angka jadi 0 juga, jadi 0,0 titik pelananya. Terus kemana lagi Pak? Iya. Karena nilainya kan 0,0 kan kalau dimasukkan kan 0 ya. Bilang ke Iya Pak. Iya. Iya Pak. Ini titik di itunya. Jadi F39 itu yang menjadi nilai penyebabnya. Jadi satu F aja Ya, jadi F. Ya. Jadi kalau di nilainya berapa? Jadi nilainya adalah nilai hasil perhitungan itu. Mungkin cukup hari ini cukup ya. Jadi saya juga ini masih ada satu lagi untuk kuliah SPS ya. Jam 3 ini sudah lewat 19. Oke, kita tutup ya untuk kuliah hari ini. Jadi kita tinggal 1 kali pertemuan, nanti maksimum minimum terkendala. Jadi ada aplikasi yang berikutnya, maksimum minimum terkendala. Jadi kita bahas di pertemuan ke-15. Kemudian untuk UTS-nya nanti dilihat jadwalnya kalau nggak salah hari Kamis ya. Oke ya, kita tutup. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih. Terima kasih Pak.